Halo my boy, my gang, bertemu lagi dengan saya Bintang Lubis di channel Bintang Lubis, channel yang membahas tentang sejarah yang ada di muka bumi ini. Bicara tentang sejarah sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus tahu dong sejarah tentang negara Republik Indonesia kita yang tercinta ini. Bahkan Pak Soekarno juga pernah berpesan, sebagai bangsa janganlah sesekali meninggalkan sejarah. Wow, keren Pak Karno. Apalagi kita dari SD, SMP, sampai SMA pasti belajar dong tentang sejarah. Baik itu sejarah tentang perjuangan para pahlawan atau sejarah pemberontakan G30 SPKI. Nah, itu kayaknya keren tuh dibahas di video selanjutnya. Atau sejarah tentang penjajahan Indonesia, karena kita tahu Indonesia kan bertahun-tahun tuh dijajah sama bangsa luar. Nggak hanya bertahun-tahun, bahkan ratusan tahunnya, mulai dari Jepang, Portugis, sampai Belanda. Itu semua pernah menjajah Indonesia. Nah, di zaman penjajahan Belanda ada satu peristiwa yaitu kerja rodi yang katanya memakan korban sebanyak 12.000 orang harus meninggal dunia. Namun kebenaran tentang sejarah kerja rodi ini masih diragukan, terutama yang katanya upah para pekerja tidak dibayar. Ada juga yang katanya tidak ada ganti rugi atas tanah yang digarap untuk pembangunan. Nah, malam ini kita akan membahas fakta dan kebenaran tentang kerja rodi. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, teman-teman silahkan klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, komen, dan share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang. Willem Daendels adalah orang yang pertama kali mencanangkan kerja rodi atau kerja paksa. Willem Daendels merupakan politikus asal Belanda yang ditugaskan untuk memimpin Hindia Belanda di Batavia, Indonesia. Dia merencanakan kerja rodi yaitu membangun jalan dari Anyer hingga Panurukan sepanjang 1000 km yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Daendels. Tak hanya itu, para pekerja juga harus membangun jalur kereta api, mendebang pohon, dan membangun sarana dan prasarana untuk menunjang perekonomian Hindia Belanda. Dan pembangunan jalan Anyer Panurukan atau yang dikenal dengan nama Jalan Daendels sepanjang 1000 km ini merupakan mega proyek Willem Daendels yang selesai hanya dalam waktu 1 tahun, yaitu dari tahun 1808 sampai 1809. Karena saking cepatnya penyelesaian pembangunan jalan ini, bayangkan aja 1 tahun 1000 km. Mega proyek ini pun mendapat pujian dari negara-negara lain. Namun mega proyek ini juga dianggap sebagai genosida karena ada 12.000 orang yang meninggal dunia dalam proyek ini. Tapi 12.000 orang yang meninggal tadi bukan 100% karena kelelahan atau kelaparan akibat kerja rodi. Namun pada saat itu juga terjadi wabah yang luar biasa, yaitu wabah yang disebabkan oleh nyamuk cikungunya. Dan kita tahu teknologi medis pada saat itu belum semodern sekarang dan belum ditemukan obat yang mujarab untuk mengatasi wabah tersebut. Namun semakin ke sini, para sejarawan mulai terus mengulik, mempelajari, dan mencari tahu dari berbagai sumber tentang tragedi ini atau kejadian ini. Dan sebenarnya Hindia Belanda dan Daendels sudah mempersiapkan 30.000 ringgit yang nantinya akan dipergunakan untuk membayar upah para pekerja. Tapi pada kenyataannya uang tersebut tidak pernah sampai kepada para pekerja. Terus kemana dong uangnya? Ternyata anggaran tersebut sudah diberikan oleh Hindia Belanda kepada bupati setempat yang nantinya akan dipergunakan untuk menggaji para pekerja. Jadi pemerintah setempatlah yang mengelola uang tersebut. Tapi kenapa uang tersebut tidak pernah sampai kepada para pekerja? Padahal kalau dihitung-hitung ya, dengan kurs saat ini 30.000 ringgit itu setara dengan 102 juta sekian-sekian gitu. Jadi apa mungkin korupsi di Indonesia ini sudah mengakar sejak zaman dulu? Silahkan komen di bawah. Daendels juga pada saat itu sudah melobi para sultan kerajaan untuk bekerja sama dalam pembebasan lahan dengan sistem ganti rugi. Namun pada waktu itu ada sejarah yang mengatakan bahwa tidak ada sama sekali ganti rugi dalam proses pembebasan tanah. Nah, itu salah. Karena Daendels pada waktu itu juga sudah menerapkan sistem ganti rugi. Jadi Daendels sudah membayar uang kepada si pemilik tanah. Namun Daendels juga pada waktu itu sering melakukan kesalahan. Salah satunya ialah saat harga kopi sedang naik, lagi-lagi Daendels memperlakukan sistem tanam paksa perkebunan kopi di tanah Jawa. Tapi perlu kita ketahui juga, selain membangun jalan Anyer Panurukan, Daendels juga memiliki prestasi, terutama dari segi konstruksi bangunan yang pada saat itu memiliki kualitas yang luar biasa.
Bahkan hingga sampai saat ini kita masih menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh. Dan Daendels juga merupakan orang yang membuat terowongan pertama di Indonesia yang digunakan untuk menjadi jalur kereta api. Keren Daendels. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya ini tidak 100% murni kesalahan Daendels, tapi juga penguasa daerah setempat yang tega mengkorupsi uang yang harusnya dibayarkan kepada para pekerja. Bagaimana menurut teman-teman semua? Ternyata korupsi di Indonesia ini sudah ada dari zaman dulu. Wow, luar biasa. Terima kasih sudah menonton video saya ini dan sampai ketemu lagi di video-video saya yang selanjutnya.